Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fadila. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah Ibu sehat. Baik Ibu, saya meminta waktunya sebentar untuk praobservasi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu berkaitan pembelajaran nanti. Untuk yang pertama, di sini saya ingin menanyakan berkaitan dengan tujuan pembelajaran apa sih yang akan Ibu capai? Baik, untuk tujuan pembelajaran di sini ada 4 ya. Yang pertama, siswa diminta untuk memahami berbagai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi kerajaan-kerajaan apa sih pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu. Dan yang ketiga, siswa diminta untuk menganalisis dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu datang ke Indonesia. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk menyebutkan bukti-bukti yang ada pada masa Hindu-Buddha di Indonesia begitu. Ya, berarti materi yang akan disampaikan itu ya berkaitan dari sejarah yang lampau tapi dikaitkan dengan kondisi saat ini, begitu ya Ibu gitu. ya. Jadi kita tetap mengaitkannya pada masa kontemporer saat ini. Baik Ibu, untuk area pengembangan apa sih yang akan Ibu fokuskan kepada peserta didik tersebut? Baik, untuk area pengembangan di sini ada 3 aspek ya yang akan saya fokuskan. Yang pertama pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Oh iya, berarti ke kognitif, afektif dan psikomotoriknya yang akan difokuskan ya, karena ini juga berkaitan dengan sejarah ya Bu ya. Jadi untuk kognitif itu memang diutamakan ya Bu. Baik, untuk penerapannya nanti Ibu akan menggunakan strategi apa Bu Citra? Baik, untuk penerapannya saya menggunakan pendekatan saintifik ya, dimana juga siswa itu sudah saya kelompokkan dengan gaya belajarnya Bu. Jadi itu kan sudah berdiferensiasi ya. Benar. Saya kelompokkan mereka untuk pada beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya seperti audiovisual, visual, auditori dan kinestetik begitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan gaya belajar siswa tersebut ya Bu ya. Terlebih juga kan itu di kelas di KAVI ya Bu, desain komunikasi visual yang mana mereka tuh sudah akrab ya dengan aplikasi Canva begitu. Jadi ketika misalkan mereka memilih untuk gaya belajarnya visual, jadi mereka bisa menggunakan Canva itu. Mereka akan membuat suatu video pembelajaran ataupun poster gitu tugasnya. Berarti gaya belajar kalau misalnya ada yang dikerjakan seperti itu lebih ke kinestetik ya anak-anak ya Bu ya. Benar. Kemudian untuk medianya, Ibu akan menggunakan media apa Bu untuk penyampaian materi? Untuk penyampaian materi di sini yang pasti membutuhkan PowerPoint ya. Maksudnya yang paling urgent adalah proyektor Ibu. Jadi supaya mereka juga mampu melihat pada satu pusat perhatiannya begitu kan. Jadi nanti akan menampilkan PowerPoint ataupun video pembelajaran dan poster gitu. Iya, berarti ya lebih ke audio visual ya. Anak-anak tuh memang ketika sudah ada visualnya ditambah audio itu memang sangat menarik perhatian mereka ya Bu ya. Baik, sangat menarik sekali untuk pelajaran nanti ya Ibu. Nanti akan dilaksanakannya kapan Bu kira-kira? Untuk dilaksanakannya dimulai dari kelompok 1 ya, hari Kamis besok. Oh, insya Allah dilaksanakan hari Kamis ya Bu ya. Baik, kita nanti akan melakukan observasi di hari Kamis. Ya. Sekian dari percakapan supervisi kali ini bersama Ibu Citra. Kami akan melakukan observasi di hari Kamis nanti. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran
menjadi raja. Ya, nah hal ini mengambil konsep dari India. Siapa saja yang sudah mengadopsinya? Tapi dari daerah Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Bali. Oke, pada bidang sosial di sini ada yang mengenal namanya kasta. Ada yang tahu kasta itu apa? Apa kasta? Tingkatan derajat seseorang. Ada masa Hindu Buddha ya. Nah, di sini yang paling tinggi derajat kastanya adalah Brahmana. Yang kedua, Ksatria. Ketiga, Vaishya. Nah, kalau Brahmana apa nak? Oke, seorang pendeta atau orang yang paling tahu. Nah, seperti apa yang sudah dijelaskan dari tujuan pembelajaran kali ini, kita akan membentuk kelompok. Tahu kan kelompok yang sudah ibu bagikan? Ada yang kinestetik, audiovisual, auditori, dan audiovisual ya. Oke, silakan membentuk kelompoknya dari sekarang. Baik semuanya, sekarang kalian sudah membentuk kelompok dan tugasnya ibu perintahkan untuk membuat poster tentang kerajaan yang sudah ibu bagikan sebelumnya. Ada yang kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kutai, Mataram kuno, dan seterusnya ya. Oke, silakan kerjakan dari sekarang. Silakan dikeluarkan handphonenya. Gunakan handphone siapa? Silakan. Oke, buka manfaatnya. Bagus nggak? Satu didik. Awal tentang Kerajaan Kutai. Pada mulanya, ini apa saja ya? Oke, silakan dipresentasikan ya. Semuanya sudah pada mengerjakan tentang poster kerajaan Hindu Buddha. Sekarang ibu minta dari kelompok 1 kerajaan Tarumanegara, silakan mempresentasikan hasil posternya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari satu akan mempresentasikan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu
Ya, sekarang kita sudah bersama Ibu Citra kembali. Baik Ibu, sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi, di mana pasca ini adalah untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama Bu, berkaitan pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi, bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah ya, untuk setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, saya sangat senang melihat perkembangan anak-anak ya. Jadi mereka terlihat sangat aktif dengan dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya begitu, dari visual, auditori dan kinestetik Ibu. Baik, apakah dari pelaksanaan tadi sudah sesuai rencana pembelajaran yang Ibu rencanakan Bu? Terkait capaiannya mungkin kalau saya bisa persenkan sekitar 80% ya Ibu sudah terlaksananya. Oh iya, sudah 80%, berarti ya sudah lumayan itu kalau 80% ya. Mereka sangat antusias sekali gitu. Kira-kira pelaksanaan pembelajaran tadi itu apa sih hambatan dan kendala yang Ibu alami? Baik, untuk hambatannya ada beberapa ya Bu. Terkadang untuk PowerPoint-nya itu terkadang untuk proyektornya itu kita tidak kebagian Ibu. Untuk proyektornya ya. Jadi sayang sekali ketika sudah membawa laptop dan juga sudah membawa bahan-bahannya begitu kan, seperti video pembelajaran, PPT ataupun poster, itu tidak bisa ditampilkan untuk melihat secara bersamaan begitu di depan. Tapi ya saya mungkin bisa mencari solusinya dengan melihat dari masing-masing smartphone ya Bu ya. Jadi masing-masing mereka tuh melihat dari HP-nya sendiri, nanti akan dikirimkan melalui grup gitu, apa yang akan ditampilkannya. Ya, berarti berkaitan ini kendalanya berkaitan dengan proyektor ya Bu yang bergantian, tetapi Ibu memiliki solusinya. Begitu. Untuk guru ini kan memiliki 4 kompetensi ya Bu ya. Dari 4 kompetensi ini kira-kira kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran tadi? Baik, untuk kompetensinya itu mungkin akan ke arah pedagoginya ya Ibu, karena ternyata kemampuan dalam melakukan atau strategi dan lain-lainnya itu saya masih kurang menguasai dengan baik begitu. Jadi itu akan menjadi refleksi sendiri ya bagi saya tentunya, supaya juga pembelajarannya akan lebih menyenangkan, lebih bermakna lagi begitu. Semoga lebih baik kan ke depannya. Ya, berarti untuk pengembangan nanti lebih ke pedagogi ini Betul ya. Kira-kira dari pembelajaran tadi apa sih harapan Ibu ke depannya nanti? Yang jelas untuk harapannya semoga pembelajaran itu ke depannya akan lebih sangat berkualitas lagi ya, yang pasti, supaya akan lebih baik lagi, lebih mempelajari sejarah itu dengan penuh kebermaknaan begitu. Dengan penuh kebermaknaan. Iya. Baik, sekian Ibu Citra, terima kasih ya Ibu atas waktunya untuk pasca observasi ini. Saya juga mendapatkan pembelajaran dari observasi tadi, dan itu bisa menjadi refleksi juga untuk saya pada saat saya mengajar nanti. Baik, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.